Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian ya. Semoga kalian hari ini tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak, ya, perhatikan ya, ini ada gambar ya. Ini ada seorang yang sedang meniup sebuah lilin. Nah, sebelum kita mengetahui apa yang terjadi dari hasil pernapasannya itu, marilah kita simak terlebih dahulu apa itu tentang sistem pernapasan manusia. Nah, pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke dan dari dalam paru-paru. Nah, untuk proses pernapasan ini ada dua ya, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi sendiri adalah proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Untuk ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari tubuh, yaitu dari paru-paru keluar tubuh. Nah, respirasi sendiri adalah proses pembakaran dari sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Nah, anak-anak, ini adalah gambar bagaimana mekanisme proses pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Nah, kita akan melihat ya untuk pernapasan inspirasi terlebih dahulu. Untuk inspirasi ya, ini adalah pertama itu otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi ya. Di sini tulang rusuk akan terangkat, kemudian volume rongga dada itu akan membesar. Kalau selanjutnya itu tekanan dalam rongga dada itu akan mengecil. Nah, akibat tekanan dalam rongga dada mengecil, maka udara dari luar itu akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk ekspirasi adalah di sini otot antar tulang rusuk itu akan berelaksasi, artinya dia akan mengendur ya. Nah, di sini tulang rusuk akan turun, volume rongga dada itu akan mengecil, tekanan dalam rongga dada itu akan menjadi membesar sehingga udara bergerak keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya ya kita akan menyimak terlebih dahulu mengenai organ-organ dalam sistem pernapasan. Silakan memperhatikan ya. Di situ ada organ apa saja ya, dari atas sampai diafragma ya, ada rongga hidung ya, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, diafragma ya. Silakan dilanjutkan nanti oleh Bu Lisken untuk penjelasan organ-organnya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Susan, kita perhatikan alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat pertama kali masuknya udara, di mana di dalam hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam hidung kita, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Jadi udara akan masuk ke dalam hidung kita, di mana akan disaring oleh rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung kita. Selain ada hidung, ada yang namanya tekak. Tekak ini merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, di dalam tekak ini terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya, alat-alat pernapasan manusia yang ketiga adalah laring. Laring ini bagian
yang terdapat pada pita suara kita yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Selanjutnya ada trakea yang terdiri dari 3 lapisan, ada lapisan epitel, lapisan tulang rawan, dan jaringan ikat. Kemudian yang kelima itu ada bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Kemudian ada lagi yang namanya bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus, alat pernapasan kita. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus adalah dinding tipis yang elastis, kemudian berbentuk bola, permukaannya banyak, terdapat pembuluh kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada paru-paru yang merupakan organ pernapasan utama yang dibungkus oleh selaput yang terisi cairan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis, namanya pleura. Nah, ini adalah gambar dari alveolus ya. Terdapat bronkiolus, kemudian terdapat kapiler-kapiler darah. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari laring, kemudian ini ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Adapun kelainan pada sistem pernapasan yang pertama adalah influenza. Ini disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Selanjutnya ada asma. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Selanjutnya ada tuberkulosis ya, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, nah ini adalah gambarnya ya, perhatikan anak-anak. Selanjutnya ada sinusitis, peradangan pada sinus yang di dalamnya terdapat kumpulan nanah. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada kanker paru-paru, disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok. Ya, kita perokok pasif juga kelama-kelamaan akan mengalami kanker paru-paru apabila terus-menerus kita menghirup asap rokok. Selanjutnya ada disebabkan oleh radiasi ionisasi, kemudian disebabkan oleh makanan-makanan yang menyebabkan kanker paru-paru ya. Kemudian kanker paru-paru ini sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Ini gambar dari kanker paru-paru. Ini anak ya. Oke, demikian presentasi dari kami berdua, Bu Susan dan Bu Lisken. Terima kasih. Dadah.